Dosa Turunan sendiri itu sebenarnya kalau dibilang inspirasi dari mana tuh sebenarnya itu cerita lumayan lama ya. Dan aku udah pernah tulis lumayan lama. Genre-nya waktu itu horor pertama kali nulis tuh. Cuman kayaknya seru juga nih membuat sesuatu yang beda ya daripada horor-horor yang lain. Makanya kenapa akhirnya kita memutuskan untuk ngebuat genre-nya horror action gitu. Jadi nggak cuman pure horror tapi juga ada actionnya. And 3, 2, 1, action! Aku saat itu ternyata aku berperan sebagai Ningrum di film Dosa Turunan. Ningrum itu orangnya sebenarnya dia to the point aja, dia tahu tujuannya jelas ada di sini sebagai apa, dia harus apa, dan dia nggak neko-neko sih, udah gitu kayak get the job done aja, nggak nengok kanan kiri, udah. Dia adalah pelindung manusia dari hal-hal jahat sebenarnya in general, dilambangkannya dengan si setan itu. Tujuan dia di sini sebenarnya bukan semata-mata dia ingin, tapi dia harus melakukan itu karena ada sesuatu unfinished business di masa lalu. Jadi dia harus melanjutkan unfinished business tersebut dengan cara melindungi manusia dari setan-setan. Kisah saya berawal karena ada seorang laki-laki yang memakai pusaka keluarganya untuk balas dendam. Penjaga pusaka itu mengutuknya menjadi senjata. Senjata untuk memerangi kekuatan gelap. Setelah lama berperang, kami berhasil membunuh guru mereka. Tapi salah satu muridnya, Pak Kunjara, pewaris ilmu pemanggil kesatria iblis, tahu ritual untuk membangkitkan gurunya. Itu kenapa saya ada di sini, untuk menghentikannya. Apakah kutukan itu bisa hilang? Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini. Halo, aku Niken Anjani. Di sini aku berperan sebagai Pak Kunjara. Pak Kunjara, pewaris ilmu pemanggil kesatria iblis, tahu ritual untuk membangkitkan gurunya. Lumayan beringas, bukan beringas ya. Jadi lumayan membantai orang-orang. Sebetulnya di sini karakternya itu nggak ada yang benar-benar pure antagonis atau protagonis, masing-masing itu punya kepentingan sendiri yang menurutnya itu baik untuk dia. Mayatmu akan menjadi persembahan untuk guruku. Kamu boleh coba. Gua Martino Leo, di sini gue berperan sebagai Darusman. Darusman itu seorang wartawan yang bisa dibilang dia itu introvert, terus lebih cenderung shutdown ketika ada masalah. Terus lebih banyak VO kan karakter gue tuh di sini. Berarti emang dia orangnya introvert, lebih banyak bertanya dan evaluasi, mengkalkulasi kepada diri sendiri tentang keadaan. Apa pembunuhan satu keluarga yang dilakukan Ningrum ada hubungannya dengan kasus kematian para pemuka agama? Kamu tahu apa soal pembunuhan ini? Perempuan itu bermaksud untuk menghidupkan lagi gurunya dengan mengambil kekuatan dari jantung para pemuka agama. Ini adalah dendam iblis pada manusia yang tidak ada ujungnya. Pre-production itu seingat aku dari Januarian aku ketemu sama Bapak Tommy, ketemu sama dia ngobrolin karakternya, ini arahnya mau kemana, Ningrum itu seperti apa, sampai akhirnya aku workshop fighting. Di situ aku juga mempersiapkan fisik, nge-gym juga untuk bukan mengubah sih, tapi badannya menjadi lebih kuat untuk belajar fighting hampir setiap hari gitu. Jadi kayaknya around Januari, Februari, Maret, April, ya 3 bulanan lah, 3 bulanan. Oke, untuk Dosa Turunan kita percayakan koreo fightingnya ke pejuang stan. Koreografernya itu Mas Ari dan Mas Ude, itu dia membuat semua koreonya ya. Challenge-nya adalah kita coba menghadirkan koreografi yang balik ke karakternya lagi gitu. Kayak misalnya karakternya makhluk yang supernatural gitu. Kita kan
taunya dia nggak bisa pencaksilat atau bela diri tertentu. Jadi gerakan-gerakan itu sih yang kita coba eksplor gitu. Apa sih yang mereka punya kekuatan seperti itu tapi harus membunuh orang atau melawan orang, dan begitu juga si karakter Ningrum ini kita coba nyiptain koreo yang basicnya ada bela dirinya, tapi bela diri yang untuk melawan makhluk-makhluk ini gitu, bukan melawan orang kan. Ada satu adegan dimana aku harus, sebenarnya ada dua sih, karena itu final fight, jadi selain gerakan yang lumayan kompleks, dia ada yang lari, terus dia naik ke atas meja, terus dia lompat, terus dia mau nebas gitu. Sebenarnya terlihat mudah, cuman dijalaninya susah karena sling itu selain harus bisa dan mau, koordinasi dengan kakak-kakak slingnya juga harus baik, karena waktu itu aku lumayan gimana ya, kayak panik sendiri gitu, jadi agak susah. Sama yang kedua paling susah sebenarnya ada adegan dia kayak nempel di tembok gitu, terus dia baru lompat. Itu terlihat mudah, saya kira waktu latihan juga mudah, ternyata waktu dijalani lumayan ya, kayak lututnya berasa loh, di pahanya juga berasa loh gitu sih. Cast yang sebenarnya buat cast ya, sebenarnya aku tuh suka mencoba sih mencari sesuatu yang baru. Jadi kita coba cari pemain yang kita bisa olah. Jadi kita bisa mengeluarkan mereka dari stereotip mereka yang dari peran yang mereka biasa peranin, atau kayak orang melihatnya mereka bagusnya nih film remaja nih atau film romance nih. Nah, aku sih coba bermain keluar dari situ sih gitu. Makanya kenapa dari beberapa pemainnya ada yang buat mereka jadi pertama kali gitu untuk main film genre yang seperti ini gitu. Pendalaman karakternya menurut aku cukup sulit karena selain ini adalah film kedua aku masih banyak banget belajar dan masih banyak banget mau belajar juga. Dapat peran Ningrum itu banyak sih yang aku pelajarin, contohnya yaitu karena dia sangat berpegang teguh dengan prinsipnya, dia orangnya lempeng aja, sedangkan saya orangnya sangat hai gitu. Ningrum tuh nggak gitu sama sekali gitu loh, kayak woi serius banget dia. Mungkin kesulitannya di situ sih, karena saya orangnya agak nggak serius nih. Bantu saya tahu perempuan itu sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Sepanjang hidup saya bertugas untuk memburu iblis yang ingin masuk ke alam ini. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini. Wadah rogo saktimu, kanggo grodok krodomu bangurut nafsu. Sapa dene perintah.